Kemudian ayat berikutnya jemaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kisah nabinya, yakni Nabiullah Musa alaihissalam dan Nabi Harun. Kita baca sejenak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ ila akhir ayat. Allahumma arhamna bil Quran. Allah Subhanahu wa taala menyatakan walaqad mananna ala Musa wa Harun. Dan sesungguhnya kami telah melimpahkan nikmat atas Musa dan Harun. Apa yang dimaksud dengan nikmat ini jamaah rahimakumullah? Karunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kami nukilkan sejenak dari tafsir Ibnu Katsir. Beliau mengawali mukaddimahnya dengan Dzakaru Musa wa Harun, menyebutkan tentang Nabi Musa dan Harun. Kata beliau, yadzkuru ta'ala ma an'ama bihi ala Musa wa Harun. Allah menyebutkan nikmat yang telah diberikannya kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Apa nikmat itu? Minan nubuwati wan najah, yaitu nikmat berupa kenabian dan keselamatan. Jadi an-nubuwah dan an-najah, keselamatan. Biman amana ma'ahuma min qahri fir'aun wa qaumuhu. Kemudian dengan orang-orang yang beriman bersama keduanya. Maksudnya Allah berikan nubuah kepada Musa dan Harun, kemudian keselamatan itu juga anugerah, dan orang-orang yang beriman kepada keduanya. Dari apa? Yakni tidak lain min qahri fir'auna wa qaumi, dari kekejaman dan penindasan Fir'aun. Dari kekejaman Fir'aun dan kaumnya. Kemudian dijelaskan di sini jamaah rahimakumullah, wa ma kana ya'tamiduhu fi haqqihim minal isa'atil azimah. Yang sebelumnya Fir'aun dan kaumnya ini tidak lain menindas mereka dengan kejam. Jadi diselamatkan, kemudian berikan nubuah. Nah, pada saat itu kaumnya Nabi Musa tentu Bani Israel mendapat siksaan kekejaman dari Fir'aun. Min qatlil abna'i wastihya'in nasa'i. Min qatlil abna'i wastihya'in nisa'. Kekejamannya itu tidak lain adalah anak-anak lelaki mereka dibunuh, sedang anak-anak mereka yang perempuan itu dibiarkan hidup. Wasti'malihim fi akhassil asya thumma ba'da hadha kullihi nasrahum alaihim.
Dan mereka Bani Israel itu dipaksa untuk melakukan kerja-kerja berat, kerja paksa, kerja hina. Maka setelah itu, summa ba'da hadza kullihi nasarahum, setelah itu Allah menolong mereka atas mereka. Wa aqarra a'yunahum minhum, dan membuatnya mereka senang, yakni kaum Bani Israel ini. Faghalabuhum, mereka senang, wa akhadhu ardahum wa amwalahum wa makanu jama'uhu tali khayatihim. Jama'uhu tula khayatihim, yang pada akhirnya mereka dapat merebut tanah dan harta benda Fir'aun yang telah dikumpulkan oleh Fir'aun dan segala sekutunya, tentaranya. Ini Imam Ibnu Katsir mengawali untuk menjelaskan tafsir yang tertera dalam ayat tersebut. Kita kembali lagi jamaah rahimakumullah. Walaqad, Allah mengawali dengan walaqad. Kalau ada wa di depannya laqad, itu menjelaskan sumpah. Wa-nya di situ tidak lain demi Allah. Dan demi Allah, la takkid, pasti. Kemudian qad, sungguh. Jadi 3 kata yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengawali kalimat ini, wa la qad. Tidak main-main. Di sini dimanakan dan sesungguhnya. Demi Allah, pasti sungguh. Kata Allah Subhanahu wa taala. Manana, kami telah melimpahkan, memberikan karunia, anugerah. Manana jamaah rahimakumullah, dari kata mana yamunnu minna. Kalau atau itu pemberian yang biasa. Misalnya sedekah itu atau. Tetapi ketika Allah menyatakan mana, itu pemberian yang istimewa, pemberian yang memiliki suatu penghargaan yang luar biasa. Kalau dalam bahasa Arab itu mana, itu atau pemberian yang tidak ada perjuangan. Maksudnya tidak ada usaha. Maka ada dalam peristiwa kenikmatan yang diberikan Bani Israel itu al-ato bila saman, pemberian yang tidak ada kerja keras dan lain sebagainya. Allah berikan makanan turun dari langit, makanan dari surga, al-manna. Dia langsung makan manna itu, menikmatinya tanpa usaha. Itu maknanya manna, al-ato bila saman. Dan sungguh kami telah melimpahkan, memberikan karunia. Karunia tersebut tidak lain adalah atas Musa dan Harun, yakni terhadap Nabi Musa dan Nabi Harun. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kemudian dijelaskan oleh ahli tafsir, yang dimaksud al-mannu di situ adalah tidak lain an-nubuwah, nikmat berupa kenabian. Nikmat berupa kenabian atau anugerah berupa kenabian, nubuwah. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau Allah Subhanahu wa taala mengawali kalimat dengan sumpah, sesuatu yang sungguh-sungguh, itu maknanya tidak main-main. Berarti ada sesuatu yang istimewa di situ. Ada sesuatu yang luar biasa di situ. Sama dengan orang ketika bersumpah, ini orang. Untuk membuktikan apa yang diucapkan itu benar, apa yang diucapkan Tuhan, dia bersumpah demi Allah. Nah, Allah demikian pula untuk menjelaskan. Kalau dahulu jamaah rahimakumullah, bangsa Arab biasa menekankan sesuatu itu dengan sumpah. Karena Al-Quran berbahasa Arab.
Maka Allah pun menunjuk, walaqad dan sesungguhnya manannah kami telah memberikan karunia kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Musa dan Nabi Harun ini adalah putra Imran dari istri yang bernama Yukabid. Harun ini kakaknya Musa. Nah, Musa dan Harun ini sosok nabi yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan dakwah, yakni kaumnya Bani Israel pada saat itu penguasanya Fir'aun. Karena Musa ini berbicara itu kurang lancar, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditemani saudaranya yang namanya Harun. Nabi Harun ini di Al-Qur'an dijelaskan, wa akhi Haruna huwa afsahu min lisanan fa arsilhu ma'iya rid'ai yusaddiquni ila akhafu ayyukadzibun. Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripadaku, maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakanku. Maka kata Nabi Musa, permintaan itu di dalam surat Toha disebutkan, waj'alli waziram min ahli, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dan keluargaku, yakni Harun saudaraku. Teguhkanlah dengan dia kekuatanku, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku, supaya kami banyak bertasbih kepada engkau. Nah, doa Nabi Musa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala qad utitu su'alaka ya Musa. Sesungguhnya telah diperkenankan permintaanmu wahai Musa. Jadi Nabi Harun ini menemani dakwanya Nabi Musa alaihissalam dan untuk menghadapi kaumnya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Nikmat yang besar jamaah rahimakumullah tidak lain adalah nikmat kenabian. Itu nikmat yang terbesar adalah nikmat yang namanya kenabian. Allah Subhanahu wa taala bersumpah ini untuk menegaskan bahwasanya karena nikmat kenabian itu nikmat yang terbesar, Allah bersumpah. Allah menyatakan sungguh-sungguh. Dijelaskan dalam surah Ali Imran. Ini pakai juga mana? Laqad mannallahu 'alal mu'minina. Sungguh Allah telah memberikan karunia 'alal mu'minina atas orang-orang yang beriman. Apa karunia itu? Idz ba'atsa fihim. Ketika diutus fihim di dalam kalangan mereka rasulan, seorang rasul. Ini Rasulullah maksudnya. Min anfusim, dari kalangan mereka. Jadi utusnya Rasul jamaah rahimakumullah kepada kita umat Islam, yakni Nabi Muhammad SAW, itu adalah karunia Allah yang besar. Dengan kehadiran Nabi, Nabi yatslu alaihim, Nabi yatslu, membacakan atas mereka ayat-ayat Allah. Kehadiran Nabi karena merupakan nikmat yang besar bagi kita manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu karena Nabi membacakan atas kita ayat-ayat Allah, manusia maksudnya kita. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yatslu, bukan hanya telah membaca, tapi yatslu, senantiasa membacakan. Istimror dalam bahasa sorof itu, fi'il mudhari'. Terus menerus Nabi atau Rasul itu membacakan ayat-ayat Allah untuk mengingatkan kita. Kemudian wa yuzakihim, dan Nabi itu membersihkan jiwa mereka. Membersihkan jiwa mereka, jiwa manusia, supaya tidak kotor, supaya tidak maksiat, supaya tidak ini, itu, dan lain sebagainya, yang pada akhirnya tidak lain mentauhidkan Allah. Wa yu'allimuhum, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, kitab, yakni umat Islam adalah Al-Quran. Itu kehadiran Nabi. Wal hikmah, dan sunnah. Wa ingkanu, dan
Sebelumnya kalian itu min qablu lafi sungguh kalian di dalam kesesatan yang nyata. Maka nubuah, kenabian itu adalah nikmat yang paling besar, nikmat yang istimewa. Maka Allah mengatakan, aku memberikan karunia kepada Nabi Musa dan Harun. Kemarin kita jelaskan Nabi Nuh, kemudian Ibrahim, ini Musa. Kenapa Musa? Jamaah rahimakumullah. Nah, Musa ini termasuk nabi yang banyak dijelaskan di dalam Al-Quran. Urutannya itu Rasulullah, kemudian Nabiullah Ibrahim, baru Nabi Musa. Banyak sekali dijelaskan di dalam Al-Quran. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian menjadi nabi itu adalah yang memilih Allah. Jadi karunia Allah, anugerah Allah yang memilih Allah. SK-nya langsung dari Allah. Dan khotamul anbiya, nabi yang terakhir itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da, tidak ada nabi setelah itu. Jadi kalau sekarang ada orang ngomong nabi, gak usah dipercaya. Itu nabi kadzib, dusta. Nabi terakhir Rasulullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah di nas. Karena akhir zaman itu banyak nabi. Dan pengikutnya banyak. Kesesatan itu banyak pengikutnya. Nabi-nabi musyotik, juga ada namanya nabi musyotik. Kalau di Jawa Barat itu banyak orang ngaku nabi. Kemudian jamaah rahimakumullah, Allah tunjukkan di sini, qul innal fadla biyadillahi yu'tihi may yasha. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Jadi yang memberikan karunia, karunia apapun Allah yang memberikan. Termasuk karunia berupa nubuat atau kenabian. Yu'tihi may yasha. Terhadap orang yang dikehendakinya. Allah berikan terhadap orang yang dikehendakinya. Orang yang dipilih. Tidak main-main orang dipilih menjadi nabi itu. Dari awal akhlaknya begini. Sudah kemudian terpilih sebagai nabi. Yakhtassu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Dia menentukan rahmatnya, karunianya kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah memiliki karunia yang besar. Ayat ini pula jamaah rahimakumullah untuk membantah kaum Bani Israel yang dahulunya mengklaim tidak ada nabi selain keturunan dari Ishak. Dari Nabi Ibrahim, Ishak, kemudian Ismail. Ternyata begitu keluar nabi terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini untuk membantah itu jamaah rahimakumullah. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah 105 Allah pun menegaskan, ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin. Orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan sedikit pun dari rohmu. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Dan Allah secara khusus dengan rahmatnya memberikan kepada yang dia kehendaki. Dan Allah adalah Dzul Fadlil Adzim, zat yang memiliki keutamaan yang besar, keutamaan yang agung. Jadi Allah Subhanahu wa taala jemaah rahimakumullah memberikan anugerah karunia. Yang pertama adalah karunia itu berupa kenabian terhadap Nabiullah Musa alaihissalam dan Nabi Harun. Kemudian selanjutnya Allah menyatakan wa najjaynahuma wa qaumahuma minal karbil azim. Anugerah selanjutnya, karunia selanjutnya, wa najjayna, dan kami telah menyelamatkan
huma keduanya, yakni Nabi Musa dan Harun, wa qaumahuma dan kaumnya. Kaumnya ini Bani Israel. Minal karbil adim, dari bencana yang besar. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Anugerah pertama nubuah kenabian kepada beliau, Musa dan Harun. Kemudian selanjutnya tidak lain adalah Allah menyelamatkan beliau. Yakni apa selamatnya? Dari kekejaman Fir'aun. Penindasan Fir'aun. Pada saat Fir'aun berkuasa, Ramses II, itu jamaah rahimakumullah, Bani Israel ditindas. Yang kaum Mesir, yang Mesir sendiri asli, suku Kipti itu dibeda-bedakan. Maka perbudakan pada zamannya Fir'aun itu luar biasa di sana. Dan Allah selamatkan kaumnya. Apa keselamatan itu? Yang pertama tidak lain adalah selamat dari tenggelam di laut. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan. Wa idh faraqna bikumul bakhra fa anjaynakum wa aghraqna ali fir'auna wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya sedang kamu sendiri menyaksikan. Najjayna di situ yang pertama anugerah Allah selamatkan dari kekejaman Fir'aun, yakni tidak tenggelam di laut. Nanti ada kronologis kejadiannya. Kemudian wajawazna bi bani Israil al-bakhra fa'atba'ahum Fir'aun wa junuduh. Kisah ini insyaallah cukup familiar. Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut. Lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, saya percaya amanat annahu la ilaha illalladzi amanat bihi Banu Israila wa ana minal muslimin. Dan Fir'aun tatkala hampir tenggelam, nafasnya sudah di tenggorokan, di tengah-tengah, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Akhir hidup Fir'aun Muslim, tapi terlambat. Dia meyakini kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa dan diyakini oleh Bani Israel. Maka jemaah rahimakumullah, taubat itu tidak akan diterima ketika nafas sudah yughayir. Nafas itu sudah ibaratnya malah tinggal nusuk terus la ilaha illallah, itu sudah enggak diterima tobatnya. Terus yang kedua, ketika matahari terbit dari barat. Anak-anak tidur kok bangun, lihat matahari di timur kok enggak ada, kok ada di barat. Nah, itu kiamat sudah. Tanda-tanda kiamat, sudah masuk kiamat dekat. Nah, itu taubat tidak diterima. Maka mumpung sehat, bertobat, tobat nasuha. Mumpung sehat, gunakan kesehatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada adik, biasakan sholat. Kalau tidak dibiasakan sholat, besarnya nanti tidak sholat, meremehkan sholat. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian yang kedua, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari penghinaan Fir'aun. Pada zaman Fir'aun, jamaah rahimakumullah, ada kejadian penyembelihan anak laki-laki dari kalangan Bani Israel dan perempuan dibiarkan. Jadi bayangkan anak yang lahir harus disembelih. Di situ ada yang mengatakan kotilu, ada yang dengan izbah. Ada yang disembelih, ada yang langsung dibunuh. Itu kalau anak laki-laki. Hanya apa? Mulanya dia mimpi. Mimpi ada api, dari api itu dia diberikan impian, di mimpinya itu melihat seluruh Baitul Maqdis itu habis. Kecuali di
tempatnya Bani Israel aman. Maka dia tanya pada tukang ramalnya, tukang sihirnya, oh kelak akan ada orang dari kalangan Bani Israel yang akan intinya itu menjatuhkan kekuasaanmu wahai Fir'aun. Maka timbulnya pernyataan ini. Pernyataan yang kurang ajar, yang sesat. Anak laki-laki harus dibunuh dan perempuan dibiarkan hidup. Termasuk perbudakan masih merajalela pada saat itu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa idz najjainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahiyuna nisa'akum. Ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Dan pada yang demikian itu terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Nah, Fir'aun ini luar biasa kejamnya. Ramses II. Umurnya berapa Fir'aun itu? Ada yang tahu? Berapa Fir'aun umurnya itu? Dijelaskan dalam satu kitab. Wa malaka Fir'aun arba'a mi'ati sana wa sittatun wa arba'ina sana. Hidup Fir'aun itu 446 tahun. 446 tahun. Makanya dia saking lamanya berkuasa dan tidak pernah sakit Fir'aun itu. Pilek saja enggak pernah, Pak. Fir'aun itu pilek aja enggak pernah, meriang enggak pernah dalam suatu riwayat itu. Makanya dia mengatakan faqala ana rabbukumul a'la. Mereka berkata aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Mengaku Tuhan saking hebatnya. Dalam suatu asar ini dijelaskan dalam kitab. Hadisnya saya tidak ketahui. Iblis saja itu dialog dengan Fir'aun, setan itu, kamu kok terlalu hebat bahasa kita itu. Hebatnya apa? Ngaku Tuhan. Aku tuh lebih baik dari kamu, lebih hebat dari kamu, tapi enggak ngaku Tuhan kayak kamu. Yang pantas aku itu Tuhan, bukan kamu. Jadi kayak apa? Bilangnya Fir'aun. Kalau begitu aku akan bertobat kepada Allah. Oh jangan, kata setan, jangan tobat dulu. Maka jadilah dia Tuhan itu. Kata iblis, Fir'aun udah ngomong, kalau begitu aku akan tobat. Ini sekali lagi asar. Tapi dijelaskan dalam suatu kitab. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi Fir'aun itu melebihi iblis. Iblis saja tidak ngaku Tuhan ya. Fir'aun ngaku Tuhan. Dalam redaksi lain Allah memakai kata yuqattiluna abna'akum. Yaitu mereka membunuh anak-anak lelakimu dan membiarkan hidup wanita-wanitamu. Dan pada yang demikian itu adalah cobaan yang besar dari Tuhanmu. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabiullah Musa dan Harun ini diutus untuk menyadarkan Fir'aun dan menyelamatkan Bani Israel, sekaligus Bani Israel dengan selamatnya, karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dia bisa kembali ke tanah airnya, biasa menikmati harta-hartanya lagi. Ya, sekaligus itu adalah peninggalan Fir'aun. Tapi yang namanya Bani Israel jamaah rahimakumullah, dia biasa ngelihat ayat-ayat Allah itu yang nyata. Maka meskipun nikmat itu luar biasa, dia tetap membangkang, dia tetap menentang Nabi Musa alaihissalam. Maka bahkan jamaah rahimakumullah, dia pun ingin melihat Allah. Arinallah jahratan. Tunjukkanlah Tuhanmu itu padaku. Jahratan, lihat itu Bani Israel. Maka Rasulullah SAW ketika beliau diutus jamaah rahimakumullah, orang-orang ahli kitab meminta kepada Rasulullah, yas'aluka ahlul kitabi antunazila alaihim kitaban minas sama. Dia menuntut supaya ditunjukkan bagaimana Al-Quran diturunkan langsung dari langit. Faqad sa'alu Musa akbar min dalik. Maka kemudian Allah menyatakan, tidak usah heran terhadap Bani Israel.
Bani Israel pada zaman Musa itu lebih hebat lagi dari permintaannya. Faqalu arinallahu jarotam fa akhadatumus sa'iqatu bidulmihim. Mereka berkata, perlihatkanlah Allah kepadaku secara nyata. Itu Bani Israel. Maka setelah dia diselamatkan lewat keluar dari laut, jamaah rahimah, di situ ada suatu kampung menyembah berhala. Bani Israel minta dibikinkan Tuhan berhala. Benar, kurang ajar. Sehingga akhirnya halilintar itu. Sambar halilintar, mati semua. Tapi Bani Israel setelah mati pun dia melihat fakta kematian, dibangkitkan, masih begitu lagi. Itu Bani Israel. Bani Israel itu keturunan Ishak, bukan Israel yang sekarang. Tidak sama Bani Israel dengan Zionis Israel, beda. Bani Israel dijelaskan di Al-Quran itu beda. Keturunan dari Nabi Yakub, terus Ishak, baru Yakub. Maka Yakub itu Israel. Israel maknanya Ibrani itu kekasih Allah. Israel dalam bahasa Arab, orang biasa berjalan malam. Maka ada surat Bani Israel itu. Bapak Ibu ada di jamaah rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa dan Harun. Kita baca artinya supaya kita paham. Dan kami wahyukan, perintahkan kepada Musa, pergilah pada malam hari dengan membawa hamba-hambaku Bani Israel. Jadi untuk menyelamatkan Allah perintahkan pada waktu malam supaya pergi. Pasti kamu akan dikejar. Kemudian Fir'aun mengirimkan orang ke kota-kota untuk mengumpulkan bala tentaranya. Semua dari kota, fil madain, khasyirin. Kota-kota dikumpulkan semuanya. Inna haula'i lasyirdzimatun qalilun. Fir'aun berkata, Bani Israel itu sekelompok kecil. Wa innahum lana laghaizun. Dan sesungguhnya mereka telah berbuat hal-hal yang menumbuhkan amarah kita. Fir'aun marah karena di bawahnya Bani Israel itu. Wa inna lajami'un khadirun. Dan sesungguhnya kita semua tanpa kecuali harus selalu waspada. Semuanya Fir'aun kaumnya harus waspada. Fa akhrajnahum min jannatin wa uyun. Kemudian kami keluarkan mereka Fir'aun dan kaumnya jannatin dari kebun-kebun dan mata air. Jadi semua pengikut Fir'aun itu keluar, Pak. Keluar semua. Nah, di istananya Fir'aun itu banyak kebun-kebun. Di kebun-kebun itu pegawai keluar semua yang pengikutnya itu. Wa kunuzi wa maqamin karim. Dan dari harta kekayaan dan kedudukan yang mulia. Jadi semua ditinggalkannya, pengikut-pengikutnya. Kadzalik, demikianlah kami anugerahkan semua itu kepada Bani Israel. Lalu Fir'aun dan bala tentaranya menyusul mereka pada waktu matahari terbit. Fa'atsba'uhum. Maka ketika kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, kita benar-benar akan tersusul. Dia Musa menjawab, sekali-kali tidak. Kala, kalimat ar-rad'i, tidak mungkin, sekalipun tidak akan. Inna ma'ya rabbi sayahdin, sesungguhnya Allah bersamaku, dia akan memberi petunjuk kepadaku. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukul laut itu dengan tongkatmu, maka terbelah laut itu. Akan disusul di hadapan itu laut merah, dipukul dengan tongkat. Ini kisah yang nyata, kisah yang diberitahukan dalam Al-Quran. Kalau orang liberal tetap menganggap itu dongeng. Ini Al-Quran yang bicara, Pak. Maka terbelahlah lautan itu dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain. Sudah saling berkejaran.
Kemudian wa anjayna Musa wa mamma'ahu ajma'in, dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang bersamanya. Tsumma aghraqnal akharin. Ini yang ingin kami tegaskan. Kemudian kami tenggelamkan golongan yang Fir'aun dan semuanya habis ditelan gunung. Habis dan pengikutnya. Kemudian Bani Israel kembali ke daerahnya untuk menikmati hartanya seperti yang kita jelaskan di awal tadi. Nah, itulah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi penyelamatannya itu memang semua ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengikut Firaun. Tidak ada yang hidup, mati semua. Wa nasarnahum fakanuhumul ghalibun, dan kami tolong mereka. Allah Subhanahu wa taala yang menolong mereka, maka adalah mereka humul ghalibin, orang-orang yang menang. Karunia berikutnya, karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala itulah menjadikan mereka Bani Israel orang-orang yang menang. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Wa atainahumal kitabal mustabin, dan kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas. Anugerah berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berikan Nabi Musa kitab. Kitab yang nyata, kitab yang jelas, tidak lain adalah kitab Taurat. Di sini dijelaskan, tsumma anzalallahu ala Musal kitabal azim al-wadihal jaliyal mustabin. Yang dimaksud di sini adalah kitab itu berisi ketentuan-ketentuan petunjuk yang sangat jelas untuk keberuntungan dunia dan akhirat. Maka dijelaskan dalam tafsir, yang dimaksud kitab ini adalah wa huwa Taurat, dia itu adalah kitab Taurat. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Walaqad ataina Musa wa Harun al-furqana wa diya'a wa dzikra lil muttaqin, dan sesungguhnya kami telah berikan kepada Musa dan Harun kitab Taurat dan penerangan serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Yakni kitab Taurat ini menjadi pegangan hidup mereka. Karena kitab Taurat ini kitabnya sifatnya gamblang. Wa atainahumas siratal mustaqim, dan kami tunjuki keduanya jalan yang lurus. Keduanya yakni Nabi Musa dan Harun dan kaumnya. Dan sesungguhnya kami telah berikan petunjuk kepada Musa dan kami wariskan Taurat kepada Bani Israel. Hudaw wa dzikra liulil albab, untuk menjadi petunjuk dan peringatan orang-orang yang berfikir. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Shiratal Mustaqim sering kita sampaikan, jalan keselamatan yang dimaksud adalah orang-orang yang diberikan nikmat Allah. Siapa mereka? Nah, Taurat pun mengajarkan itu, jalan yang lurus. Allah berikan nikmat terbesar, anugerah kita sebutkan tadi, sampai kitabnya sebagai panduannya, itu jalan yang lurus. Shiratal Mustaqim itu at-thoriq al-wasi', jalan yang luas. Tapi kalau at-thoriq itu ada luas, kadang-kala liku-liku. Shiratal Mustaqim itu jalan yang luas, karena lurus pasti sampai. Maka kalau kita berada dalam nikmat iman dan Islam, itu kita berada dalam jalan yang lurus, yaitu jalannya orang yang Allah berikan nikmat. Siapa mereka? Jalannya para nabi, siddiqin, kemudian wasyuhada. Mungkin para nabi kita tidak masuk, siddiqin mungkin belum masuk, tetapi syuhada masih memungkinkan masuk, as-solihin masih memungkinkan masuk. Wa khasuna ulaika rafiqa, dan itu adalah sebaik-baik teman. Nabi, siddiqin, syuhada, solihin, itulah sebaik-baik teman. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, wa tarakna alaihima fil akhirin, dan kami abadikan untuk keduanya pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Sama dengan ayat berikutnya, Allah tunjukkan kami abadikan atas keduanya. Ini Nabi Musa dan Harun. Kalau awalnya Nuh, kemudian Ibrahim, ini gilirannya Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun,
itu pun mendapatkan pujian yang baik dari kalangan orang-orang yang datang kemudian. Wa tarokna alaihi fil akhirin. Kalau waktu Nabi Nuh, itu tidaklah ada Nabi Nuh, kemudian Allah pun memberikan salam, salamun ala Musa wa Harun, keselamatan, kesejahteraan dilimpahkan atas Musa dan Harun. Maka nama Nabi itu harum sampai sekarang di kalangan manusia. Salamun ala Nuhim fil alamin, ketika menjelaskan Nabi Nuh. Kemudian ketika menjelaskan Nabi Ibrahim, salamun ala Ibrahim. Ketika menjelaskan Nabi Musa dan Harun, salamun ala Musa wa Harun. Sama semuanya. Kemudian Allah menyatakan, inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Maka kemudian Allah menyatakan innahuma min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya keduanya adalah termasuk hamba-hambaku yang beriman. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Allah menyebutkan salam sejahtera bagi Musa dan Harun, terus bagi nabi-nabi yang telah kita sebutkan pada pertemuan terdahulu, agar apa? Para malaikat, jin dan manusia menyebutkan salam juga bagi keduanya, bagi para nabi yang mendapatkan salam sejahtera dari Allah Subhanahu wa taala, maka nama mereka tetap harum selama-lamanya. Demikian yang bisa Anda sampaikan pada pagi hari ini. Maka di ayat selanjutnya mengkisahkan tentang Nabiullah alaihissalam Ilyas. Wa inna Ilyasa laminal mursalin. Ini kisah yang paling panjang, dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir itu Ilyas. Kalau lainnya banyak familiar singkat-singkat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.